Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swandra dari kelas 1C reguler Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada pembuatan video kali ini, saya ingin memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Bapak Gozali Sahroni SAGMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang hakikat akidah dalam ajaran Islam. Langsung saja penjelasannya, itu hakikat akidah berasal dari dua kata, yaitu hakikat dan akidah. Apa sih pengertian keduanya? Yang pertama yaitu hakikat. Hakikat adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu. Yang kedua yaitu akidah. Akidah menurut istilah diartikan sebagai konsep dasar tentang sesuatu yang diyakini dan mengikat hatinya, yaitu akodo. Yang kedua yaitu menurut etimologis, akidah dapat diartikan sebagai kepercayaan atau keyakinan yang benar-benar menetap dan melekat dalam hati manusia. Sehingga dapat disimpulkan dari kedua definisi di atas tersebut, yaitu pengertian akidah yang berhakikat adalah sesuatu keyakinan dan kepercayaan yang sebenar-benarnya atau sesungguh-sungguhnya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, seseorang yang memiliki iman atau yang memiliki akidah, yaitu bila akhlaknya sudah lurus, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi dasar atau syarat diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan makna akidah sebagai suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati. Dengannya jiwa menjadi tenang, sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Dengan adanya akidah, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keimanan atau keyakinan yang kokoh, maka itu tidak dinamakan dengan akidah. Dinamakan akidah karena orang tersebut sudah mengikat hatinya di atas hal tersebut. Yunahal Ilyas menegaskan keterkaitan yang tak terpisahkan antara akidah, iman, dan tauhid. Tauhid merupakan tema sentral akidah dan iman. Jadi, teoritisnya akidah juga diartikan dengan iman, kepercayaan, dan keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang paling mendasar adalah akhlak atau perilaku seseorang yang muslim yang harus sesuai dengan akidah yang diyakininya. Akidah mempunyai posisi atau kedudukan paling dasar dalam kehidupan. Sedangkan pada tataran praktis, akidah kemudian harus dikukuhkan dengan amal yang saleh sebagai manifestasi iman seseorang. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya. Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Untuk ruang lingkup akidah yaitu memiliki 4. Yang pertama yaitu ilahiyat. Ilahiyat membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua yaitu nubuat, membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk membahas tentang kitab-kitab Allah dan mukjizatnya. Yang ketiga yaitu ruhaniyat, membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, roh, dan sebagainya. Yang keempat, yang terakhir yaitu samiyat, membahas segala hal yang dapat diketahui dari dalil nakli berupa Al-Quran dan sunnah seperti akhirat, surga, neraka, dan sebagainya. Tujuan adanya akidah yang sesungguhnya dalam hidup kita adalah, yaitu saya di sini akan menjelaskan 3 tujuan pentingnya akidah dalam hidup kita. Yang pertama yaitu memupuk dan mengembangkan potensi ketuhanan yang ada sejak lahir. Karena sejatinya sejak berada di dalam roh, manusia sudah memiliki fitrah ketuhanan. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari
sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, agar kami menjadi saksi agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap itu." Tujuan yang kedua yaitu menjaga manusia dari kemusyrikan. Besar kemungkinan bagi manusia untuk terperosok ke dalam kemusyrikan, baik secara terang-terangan atau syirik jali, maupun yang bersembunyi-sembunyi atau syirik kafi, mohon maaf. Untuk yang tujuan ketiga yaitu menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan. Akal merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia dapat disebut lebih mulia dari makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, pikiran manusia perlu dibimbing oleh akidah Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.